Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya nih? Senang sekali rasanya aku dan juga Caca bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion. Bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, hari ini ada yang spesial tentunya. Hari ini bertepatan dengan diperingatinya Hari Sumpah Pemuda. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Sumpah Pemuda, Caca tahu nggak nih? Karena di tengah arus mode fashion modern, ada salah satu desainer yang fokus di ranah kebaya khas tanah air. Dan kebetulan kita berdua udah keren banget nih dengan perpaduan khas yang pastinya sudah atau sesuai maksudku dari daerah kita, yaitu daerah Padang ya. Yes, kita berdua udah serasi ya, Tak. Nah, kembali ke informasi pertama kita nih. Mbak Vera adalah seorang desainer yang sering membuat karya busana pengantin khas daerah. Bahkan ya, artis-artis papan atas sekelas Raisa, Enzi Storia, hingga putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu turut memakai busana karya Kak Vera dalam hari pernikahannya. Ini keren banget sih pastinya ya. Jadi pengen nikah deh rasanya kalau aku sama kamu. Ini udah cocok juga loh kayaknya. Emangnya aku mau sama kamu? Ya nanti kita ngomong di belakang ya Caya. Terima kasih. Anyway, Mbak Vera Anggraini mendirikan sebuah label fashion yaitu Vera Kebaya dengan berbagai koleksi-koleksi rancangan busana pengantin yang dirancang langsung olehnya. Jadi penasaran deh aku. Seperti apa ya koleksi-koleksi kebaya maupun baju pengantin khas daerah di Vera Kebaya. Langsung aja yuk, ini liputannya untuk kamu. Viewers, momen Sumpah Pemuda selalu mengingatkan kita pada keragaman budaya di Indonesia. Tak hanya menyoal bahasa daerah, adat istiadat, namun juga busana daerah yang selalu berhasil memukau dan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Bicara soal busana yang paling menarik perhatian dari busana pengantin khas daerah Indonesia, desainer Vera Anggraini dari rumah mode Vera Kebaya diketahui sebagai salah satu perancang busana yang menjadi langganan para selebriti hingga para tokoh penting di negeri ini. Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ini, tim Daily Lifestyle sempat berkunjung ke workshop Vera Kebaya di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana biasanya sang desainer menghasilkan sebuah busana pengantin khas daerah impian untuk para mempelai wanita yang menjadi kliennya. Oke, biasanya saya nanya dulu nih, dreamnya apa? Karena pengantin itu kan walaupun sukunya macam-macam, dia punya mimpi nih, pengennya nanti saya kalau married saya seperti ini. Jadi kita ambil dulu mimpinya dia seperti apa. Nanti akan kita sesuaikan dengan konsep adat yang akan dia gunakan. Misalkan dia suku Jawa atau dia suku Sunda. Nah, biasanya kita arahin ke baju kebaya, konsepnya dengan bukaan di depan gitu. Tinggi rendahnya baju biasanya misalnya untuk kutu baru atau kebaya bentuk lehernya lebih modern bersegi atau apa, biasanya kita cocokin. Misalnya kalau Jawa otomatis biasanya dengan paes, sanggul atau apa, cocoknya kebaya kutu baru. Walaupun kutu baru itu kan macam-macam ya bentuknya, bisa yang kerah kelepak, bisa yang memang diambil pinggiran, tapi ada penghubung antara sisi kiri dan sisi kanan yang sering disebut orang dengan bev atau sebutan kutu baru gitu loh. Nah, kalau dia misalkan dari suku Minang atau Sumatera, lebih cenderung Mbak Vera biasanya mengarahkan ke baju kurung. Nah, baju kurung itu dengan asumsi bukaan belakang. Tapi baju kurung sekarang kan juga modelnya udah variasi. Jadi biasanya disesuaikan dengan pakem atau basic dari adat tertentu. Tinggal nanti mix and match-nya dengan detail kebaya apa yang yang akan dipasangkan pada kebaya si pengantin. Itu tergantung maunya dia seperti apa. Biasanya part yang paling sulit adalah kalau pengantin nggak ada konsep. Kedua yang paling sulit lagi challenge-nya, kita dikasih deadline waktu yang sangat pendek. Itu yang paling sulit. Detail-detail apa yang diperlukan. Kedua warna mungkin otomatis sudah dari depan ya, udah dari depan konsepnya dia paletnya warna apa,
pengen seperti apa. Biasanya di situ tuh dimatengin dulu. Biasanya diskusi banyak, dan biasanya sambil kita ngobrol, biasanya aku memancing mereka untuk pilih bahan. Lihat-lihat kain, mungkin dengan lihat kain, dengan lihat ini mereka akan punya ide apa yang mereka inginkan. Kedua, kalau pengantin dengan suku yang berbeda, misalnya itu tadi dengan latar belakang ada satu Batak, satu Jawa. Nah, ini gimana nih menyelaraskan ide yang berbeda tadi gitu loh. Apakah biasanya di situ tuh agak dimatengin gitu. Jadi kalau pemilihan bahan mengalir aja. Terus kalau detail juga biasanya saya suka bertanya sama mereka mau seperti apa. Dan yang paling challenge paling berat waktu yang kadang-kadang PR banget. Baju Makassar, baju Bodo misalnya. Tapi memang yang banyak sih seperti itu ya. Kadang suku apa misalnya kayak Bali atau apa, mereka pasti mau ngambil basicnya kebaya. Kadang ke Padang atau Minang konsepnya basicnya itu baju kurung, tapi kadang mereka suka padu padan, Mbak, dibikin kebaya misalnya. Kebaya seperti apa yang cocok gitu. Jadi dipadu padan aja. Tak hanya sering mendapatkan klien yang menginginkan padanan busana pengantin khas daerah Jawa, tak jarang Vera Anggraini juga diminta untuk mendesain busana pengantin khas daerah yang lain. Ini salah satu mungkin contoh kebaya yang saya buat. Nah, ini idenya dari baju Aceh. Baju Aceh kan identik yang sopan nih. Tapi saya tidak pakai cara panjang, tapi saya hanya ngambil ide kerahnya kerah Shanghai sedikit terbuka, bahannya yang sopan, bludru dengan detail yang panjang. Terus kemudian saya pakai songket Aceh namanya motif pucuk rebung. Jadi biasanya lancip-lancip gini nih motifnya seperti ini dengan detail-detailnya yang untuk lebih mempercantik ya. Nah, yang satu lagi kebaya baju kurung. Ini idenya dari baju Kalimantan Pontianak. Ini bentuk pakai songket juga. Kebetulan saya ketemu waktu pameran. Nah, ini bedanya mungkin dia motifnya hampir sama, tapi ada kayak motif apa kayak penanda garis khatulistiwa di Pontianak ya. Dia tenunkan di kain. Terus kemudian di atasnya dengan baju kurung juga, bahan bludru dengan detail yang saya modifikasi. Jadi ini biasanya buat baju pengantin Pontianak. Mungkin kalau pakemnya saya nggak yang menonjol, cuman idenya dari baju kurung. Jadi itu cuman pengembangannya ini saya modifikasi. Sama kayak yang Aceh, pakemnya yang penting dia sopan, tertutup banget. Jadi tidak see-through. Saya pakai material bludru. Jadi identik, bajunya tidak terbuka dengan leher Shanghai. Setiap busana pengantin tak hanya memerlukan cinta, namun ketelitian dalam proses pembuatannya. Lantas apakah Vera Anggraini pernah menemukan kendala dalam menyelesaikan hasil karyanya? Challenge-nya kadang-kadang detail. Yang pasti saya kalau disuruh pakai bordir suka angkat tangan nih kalau detailnya pakai bordir. Selama detail itu bisa handmade dengan sulam tangan, dengan aplikasi, motif saya oke. Yang challenge-nya tuh kalau katanya ada bordir saya langsung aduh saya nggak bisa bordir. Terus misalnya kayak baju Minang identik dengan apa, ada lempengan-lempengan kuningannya itu yang kita nggak bisa, kita harus pesan ke daerah. Itu sih challenge-nya. Sama kadang-kadang baju itu harus dibuat dari bahan songket. Nah, dengan waktu yang singkat kita harus nenun sehingga dapat konsep yang dimau, tapi dengan yang sekarang nih trennya seperti apa. Kadang-kadang kan anak-anak muda gitu, Mbak mau tradisional tapi ada unsur pakemnya nggak hilang, tapi nggak mau kelihatan jadul ya. Itu kadang-kadang ya agak challenge dengan time waktu dan detail-detail tambahan yang kita harus lengkapi. Itu sih. Selama ini Vera Anggraini juga kerap memadukan kain wastra dengan padanan busana pengantin daerah yang berhasil menjadi hasil karyanya. Kita ambil contoh
pengantin Jawa aja deh, karena kalau pengantin Jawa kita harus hati-hati dalam pemilihan wastra batiknya nih, karena kalau batik Jawa itu ada nama-namanya dan biasanya ada makna-makna tertentu di setiap batik. Misalnya kalau kamu buat acara siraman pakai jenis batik apa, midodareni batik apa, akad apa, resepsi apa, nah itu yang kita nggak boleh salah gitu. Misalnya kalau buat midodareni, pakemnya harus pakai Wahyu Temurun karena maknanya bagus banget. Terus kalau buat akad nikah misalnya pakai Sido Mukti atau Sido Asi, nanti buat resepsi pakai apalagi yang jenisnya memang sudah ditentukan. Sama juga itu buat kayak buat parent ya, orang tua. Itu juga kita nggak boleh salah dalam pemilihan batiknya, karena misalnya batik buat acara berkabung dengan resepsi dengan pesta itu beda-beda kegunaannya, dan ada batik tertentu nggak boleh dipakai kalau kita belum menikah. Nah itu buat batik. Kalau buat songket atau buat tenun daerah seperti ulos itu juga macam-macam. Songket sendiri juga gitu, songket buat resepsi, songket buat acara biasa, itu lain-lain. Jadi tergantung maknanya yang harus digunakan. Tak hanya memancarkan keindahan lewat garis motif dan warnanya, setiap kain wastra nyatanya juga memiliki makna yang cukup dalam. Contoh wastra yang biasa digunakan di hari pernikahan pengantin, salah satunya lagi adalah batik Sido Mukti. Ini bermakna sangat bagus banget karena memberikan kemuliaan, kesejahteraan dalam membina rumah tangga, sehingga si kedua belah calon pengantin akan lebih banyak bersyukur. Oke viewers, ini beberapa contoh kebaya dan contoh beberapa kain yang saya bicarakan tadi. Semoga bisa memberikan ide buat para viewers semua dalam menggunakan dan mencintai wastra Indonesia. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.